Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Malam Paskah. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omongan kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus yang bangkit. Perayaan Malam Paskah merupakan perayaan puncak dari seluruh rangkaian permenungan selama masa Prapaskah, mulai dari Rabu Abu, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Hari Raya Paskah sendiri. Perayaan Malam Paskah juga adalah puncak dari seluruh tahun liturgi dan puncak seluruh peristiwa penyelamatan Allah melalui misteri wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Inti peristiwa iman yang kita rayakan dalam Malam Paskah adalah mengenangkan kebangkitan Yesus Kristus dari mati. Wafat Kristus adalah ungkapan solidaritas Allah terhadap manusia, yakni Allah sendiri ingin mengalami seluruh suka duka hidup manusia yang berakhir pada kebangkitan puteranya. Melalui peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus, kita telah ditebus dan didamaikan dengan Allah sendiri. Sebagai orang yang beriman, kita percaya dan yakin juga bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah dan ambil bagian dalam hidup Allah sendiri karena penebusan Kristus.
Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan Kristus menjadi inti iman karena melalui kebangkitan Allah menyatakan dan mewahyukan kasih-Nya yang tak terhingga kepada kita, yakni sebagai manusia pendosa. Melalui kebangkitan Kristus dari mati, Allah ingin menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa, dari kuasa kegelapan dan maut, untuk ambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Maka misteri kebangkitan membawa kita pada pengalaman iman dilahirkan menjadi manusia baru. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus yang bangkit. Dalam bacaan Injil Lukas bab 24 ayat 1 mengajak kita lebih jauh untuk memaknai dan merenungkan misteri kebangkitan Kristus tersebut. Dikisahkan bahwa beberapa orang perempuan, antara lain Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus, datang ke makam Yesus membawa rempah-rempah untuk membasmi jenazah Yesus. Ternyata batu penutup makam telah terguling, makam telah terbuka, kosong, dan Yesus sudah tidak ada lagi. Mereka termangu-mangu. Murid-murid Yesus sendiri, yakni para rasul, juga tercengang ketika mendengar berita itu. Ternyata para murid tidak siap menghadapi kenyataan itu. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa Ia akan menderita, mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Kata-kata Yesus tidak diingat kembali. Mereka selalu ingin minta bukti. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya mereka percaya akan kebangkitan Kristus. Iman Kristiani, yakni iman yang sejati, memang bukan diperoleh atas dasar bukti-bukti, melainkan akan kepekaan hati terhadap wahyu Allah sendiri. Iman bukanlah ilmu, pengetahuan, ataupun keahlian, melainkan kepekaan dan kesediaan batin untuk menerima sabdanya. Kristus hanya akan bangkit dalam diri orang yang terbuka dan rendah hati, baik secara sadar ataupun tidak sadar, bersedia menerima diri Kristus seperti apa adanya, akan diselamatkan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus yang bangkit. Apa yang dapat kita maknai pada perayaan malam Paskah ini? Banyaknya persoalan hidup seperti kesulitan ekonomi, kegagalan membangun kehidupan yang harmonis dengan sesama, keluarga, diri sendiri, hingga pengalaman kehilangan membuat kita menjadi tidak percaya dan meragukan iman kita sendiri. Atau seringkali kita menempatkan diri sebagai pribadi yang aktif dalam hidup gereja dengan harapan akan mendapat berkat dari Tuhan. Namun seringkali apa yang kita harapkan tidak kunjung terjadi, dan akhirnya menjadi kecewa dan meragukan iman kita sendiri. Padahal suatu hal yang pasti bahwa keselamatan itu sudah ada dan tersedia untuk semua orang melalui kebangkitan Kristus. Kita hanya perlu membuka diri dan mengalami kebangkitan itu. Mungkin situasi hidup yang kurang bersahabat adalah salib yang pada akhirnya akan membawa kita pada kebangkitan. Atau mungkin saja bahwa kebangkitan itu sendiri terjadi, hanya kita sendiri yang belum bangkit dari persoalan-persoalan hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita memaknai kebangkitan Kristus sebagai kesempatan untuk dilahirkan kembali dalam semangat dan sukacita setiap hari.
Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus, saya mengakhiri renungan singkat ini dengan sebuah cerita. Ada seorang profesor yang sombong dan tidak saleh berkata kepada seorang anak kecil yang percaya kepada Tuhan Yesus, "Gadis kecilku, kamu tidak tahu kepada siapa kamu percaya. Ada banyak Kristus di dunia ini. Kristus mana yang kamu percaya?" "Saya tahu siapa yang saya percaya," sahut anak itu. "Saya percaya kepada Kristus yang bangkit dari antara orang mati." Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah mata hati kami untuk selalu percaya pada kasih-Mu yang terwujud dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Dia telah mengalami kebangkitan dari alam maut. Semoga kebangkitannya selalu menguatkan iman kami kepadamu, harap dan kasih, sehingga memampukan kami menjadi saksi penebusan-Mu yang setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.